Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan kongsikan firman Tuhan untuk kita renung bersama dalam Ibrani 9 ayat 23 hingga ayat ke-28. Sebelum kita mendengar renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau telah memberkati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar sesuatu yang baru dari firman-Mu dalam Ibrani 9 ayat 3 hingga 28 ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melayani kami. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, renungan kita hari ini saya akan melayani kita semua dalam Ibrani 9 ayat 23 hingga 28. Satu tema yang saya ambil untuk kita belajar adalah tentang penyelamatan dalam Kristus sendiri ya. Dan apabila kita lihat saudara-saudari dalam Ibrani 9 ayat 23 hingga 28, di sini dituliskan tentang korban Kristus ya. Korban Kristus untuk menghapuskan dosa kita dan juga dosa manusia yang percaya kepada Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ya, dalam Ibrani 9 23-28 di sini saya bagikan 3 perkara yang boleh kita lihat di sana. Yang pertama dalam ayat 23 hingga 24 ya. Di sana secara ringkasnya saya boleh ringkaskan bahwa Yesus ya mempersembahkan dirinya di hadapan Allah ya, bukan di hadapan bait Allah, tapi Yesus sendiri pergi ke surga mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Manakala dalam ayat 25 hingga 26 ya dikatakan Yesus itu juga adalah korban persembahan yang berlaku sekali, tetapi kesannya adalah untuk selama-lamanya. Jadi Yesus tidak mempersembahkan dirinya berulang-ulang kali, tetapi Dia mempersembahkan dirinya sekali di hadapan Allah dan kesannya selama-lamanya ya. Jadi perlumanan ini berlaku sekali dan untuk selama-lamanya. Manakala ayat 7 hingga 28 di sini dikatakan juga Yesus akan datang ya. Yesus akan datang kali kedua ya, dengan tujuan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia, supaya orang percaya tidak menerima kebinasaan ataupun hukuman dari Allah sendiri. Jadi apakah perkara yang boleh kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Jadi pertama kita harus ingat ya, bahwa Yesus adalah persembahan yang terbaik dari sorga untuk manusia. Untuk manusia sendiri ya, dengan tujuan untuk penghapusan dosa kita ya. Dan semua manusia yang menerima Dia pasti mengalami hal ini, yaitu penghapusan dosa. Inilah satu persembahan untuk kita hari ini dan untuk semua orang di dunia ini, merupakan persembahan dari Allah yang mulia ya. Dan Yesus sendiri sudah pun mempersembahkan dirinya sebagai korban di hadapan Allah ya, bukan di hadapan bait Allah, tapi di hadapan Allah di surga ya. Dia mempersembahkan dirinya untuk kita hari ini ya. Dan Dia sudah menjadi juru selamat bagi kita ya. Melalui Dia kita hari ini sudah menerima penebusan dosa dan juga dosa kita sudah dihapuskan melalui Yesus Kristus. Jadi barang siapa percaya pada Dia ya, termasuk kita dan termasuk orang lain juga yang akan mengenal Dia, pasti mengalami hal yang sama, yaitu mereka layak menerima penghapusan dosa dan juga layak menerima penebusan dari dosa ya. Yang kedua kita belajar di sini adalah Yesus adalah korban persembahan yang
berlaku satu kali, tetapi kesannya untuk selama-lamanya. Jadi Yesus telah mengorbankan dirinya satu kali saja ya, tetapi kesan pengorbanan ini berlaku selama-lamanya ya. Itulah luar biasanya korban yang mulia ini Yesus Kristus untuk kita ya. Dia berlaku sekali, tetapi kesannya untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai seorang Kristen hari ini ya, sudah menerima korban itu, dan korban itu sudah ada dalam hati kita ya, dan dia juga sudah menghapuskan dosa kita, dan kita juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan melalui korban ini, yaitu korban yang mulia anak tunggal Bapa yang bernama Yesus Kristus ini ya. Jadi inilah satu kesan yang baik, satu impak yang baik kepada kita sebagai seorang Kristen. Kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita Yesus Kristus ya, supaya kita diampuni, supaya kita tidak dihadapkan, supaya kita tidak mengalami hukuman dari Bapa di surga ya. Yang ketiga, apa yang kita boleh belajar di sini adalah Yesus juga akan datang kali kedua untuk menyelamatkan kita ya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7 hingga 8, di mana Yesus akan datang kali kedua untuk menyelamatkan kita. Jadi inilah janji Tuhan kepada kita sebagai seorang yang percaya kepada Dia, dan setiap orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diselamatkan ya, apabila Tuhan Yesus datang kali kedua. Inilah janji, inilah penyelamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus sendiri ya. Jadi kita harus bersyukur hal ini kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah menyediakan hal ini kepada kita, dan hal ini juga akan berlaku kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang akan mengalami penyelamatan dari Tuhan apabila Tuhan datang kali kedua. Oleh itu saudara-saudari, inilah renungan kita pada hari ini. Jadi apa yang saya mau singkatkan di sini, apa yang saya mau simpulkan di sini adalah, jadilah marilah kita renungkan kembali bahwa Yesus adalah persembahan yang terbaik ya, persembahan yang terbaik, di mana Yesus yang datangnya dari Allah sendiri, dan dia juga mempersembahkan dirinya di hadapan Allah sendiri ya. Yang kedua juga, Yesus adalah satu korban yang berlaku sekali ya, tetapi kesan dia adalah selama-lamanya. Inilah satu keajaiban ataupun satu korban yang mulia dari Tuhan, yang datangnya dari Tuhan, korban persembahan yang berlaku sekali tetapi kesan dia selama-lamanya. Dan yang ketiga ya, ingatlah bahwa Yesus juga akan datang untuk kali kedua bagi kita, untuk menyelamatkan kita dalam kedatangannya kali kedua. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita memperolehi apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi biarlah kita renung firman ini bersama-sama, biarlah kita juga ingat kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.